Menjadi HSP, kepekaan yang membawa kreativitas dan tantangan. 1. Memahami HSP, Highly Sensitive Person. Dunia di sekitar kita penuh dengan pengalaman yang kompleks dan beragam. Namun, bagi sebagian orang, realitas ini terasa lebih intens. Mungkin kamu adalah seseorang yang sering merasakan kedalaman emosi yang lebih tajam dibandingkan orang lain. Jika demikian, ada kemungkinan kamu adalah seorang HSP, atau Highly Sensitive Person. HSP bukanlah gangguan psikologis, melainkan sebuah karakter unik yang membawa kepekaan lebih dalam berbagai aspek kehidupan. Individu dengan kepekaan tinggi ini seringkali merasakan dampak yang mendalam dari lingkungan sekitar, mulai dari suara, cahaya, hingga emosi orang lain. Mereka dapat menangkap nuansa yang mungkin diabaikan oleh banyak orang, menjadikan mereka peka terhadap keindahan, ketidakadilan, dan emosi yang mengalir di sekitar mereka. Menjadi sensitif bukanlah soal benar atau salah. Ini adalah bagian dari siapa kita. HSP seringkali memiliki kemampuan untuk merasakan empati yang dalam, memahami perasaan orang lain, dan menciptakan hubungan yang lebih intim. Namun di sisi lain, kepekaan ini juga dapat menjadi tantangan. HSP bisa merasa kewalahan oleh rangsangan yang berlebihan, mengakibatkan kelelahan emosional atau kebutuhan untuk menarik diri dari situasi sosial yang ramai. 2. Kreativitas dan kerentanan stres. Orang yang sensitif atau HSP seringkali diiringi oleh tingkat kreativitas yang luar biasa. Kreativitas ini muncul dari 3 aspek penting: kemampuan, perilaku, dan proses. HSP cenderung memiliki kemampuan untuk melihat dunia dari perspektif yang unik, menangkap detail halus yang sering diabaikan orang lain. Dalam perilaku, mereka mungkin lebih terbuka untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan mengungkapkan perasaan melalui seni, tulisan, atau bentuk ekspresi lainnya. Proses kreatif mereka juga seringkali melibatkan refleksi mendalam, memungkinkan mereka untuk menggali makna yang lebih dalam dari pengalaman hidup. Namun, di balik keindahan kreativitas ini, terdapat sisi gelap dari kepekaan. HSP seringkali lebih rentan terhadap stres. Mengapa demikian? Salah satu alasannya adalah kecenderungan mereka untuk lebih memperhatikan harapan dan kebutuhan orang lain ketimbang kebutuhan diri sendiri. Hal ini bisa menyebabkan perasaan tertekan, terutama ketika mereka merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Selain itu, HSP seringkali kesulitan menghadapi konflik. Ketika berada dalam situasi yang menegangkan, mereka dapat merasa terjebak antara keinginan untuk menjaga harmoni dan kebutuhan untuk menyuarakan pendapat mereka. Suara bising dan lingkungan yang ramai juga dapat menjadi sumber gangguan, mengganggu fokus dan menguras energi emosional mereka. Standar tinggi yang mereka tetapkan untuk diri sendiri seringkali membuat mereka perfeksionis, menciptakan tekanan tambahan yang dapat memperburuk perasaan cemas. Kesadaran akan kedua sisi ini, kepekaan yang memicu kreativitas dan tantangan yang dihadapi, adalah langkah pertama untuk mengelola hidup sebagai HSP. Dengan merawat diri, menetapkan batasan, dan mengenali kapan untuk mengambil langkah mundur, mereka dapat menyeimbangkan keindahan kreativitas dengan kebutuhan untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. 3. Tantangan yang dihadapi HSP. Orang yang sensitif atau HSP sering menghadapi berbagai kesulitan yang lebih kompleks daripada sekadar stres. Salah satu tantangan utama adalah kemampuan mereka untuk merasakan sakit hati dengan sangat mendalam. Situasi yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain bisa menjadi beban emosional yang berat bagi mereka. Kata-kata atau tindakan yang merugikan dapat meninggalkan bekas yang lama. Selain itu, HSP cenderung berorientasi pada detail. Mereka memiliki kemampuan untuk menangkap nuansa kecil yang dapat memperkaya karya mereka, tetapi juga dapat mengarah pada analisis berlebihan. Ketika mereka terlalu fokus pada detail, pengambilan keputusan bisa menjadi proses yang melelahkan dan menantang. Rasa takut membuat kesalahan atau tidak memenuhi ekspektasi dapat menghambat kemampuan mereka untuk bertindak secara cepat dan percaya diri. Reaksi yang kuat terhadap kritik adalah tantangan lain yang sering dihadapi HSP. Ketika menerima masukan negatif, mereka mungkin merasa sangat terpengaruh, bahkan jika kritik tersebut bersifat konstruktif. Ini dapat menciptakan siklus kecemasan dan keraguan diri, menghambat pertumbuhan dan kemajuan mereka. Terlebih lagi, saat HSP berusaha untuk fokus pada pekerjaan atau proyek tertentu, gangguan kecil bisa menjadi halangan yang signifikan. Suara bising, perubahan dalam lingkungan, atau bahkan pikiran yang mengganggu dapat mengalihkan perhatian mereka dan mengurangi produktivitas. Dalam dunia yang penuh dengan rangsangan,
menjaga konsentrasi menjadi tantangan tersendiri, seringkali membuat mereka merasa frustrasi dan kewalahan. Dengan kesadaran akan tantangan-tantangan ini, HSP dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi dan mengelola kepekaan mereka, menciptakan lingkungan kerja yang tenang, menetapkan waktu untuk beristirahat, dan belajar menerima kritik dengan lebih sehat adalah beberapa cara untuk mendukung kesejahteraan mental mereka. 4. Menyikapi stres sebagai HSP. Bagi orang yang sensitif, memahami berbagai jenis stres yang mereka hadapi adalah langkah penting dalam mengelola kepekaan mereka. Menurut situs stressfocus.com, stres dapat dikategorikan menjadi 2 jenis utama, positif dan negatif. Dari kategori ini, stres dibagi lagi menjadi 4 tipe yang berbeda: eustress, distress, understress, dan overstress. Masing-masing memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda pada individu. Eustress adalah bentuk stres positif yang memberikan dorongan dan motivasi. Ini adalah jenis stres yang muncul saat seseorang menghadapi tantangan yang menyenangkan, seperti memulai proyek baru atau menghadiri acara yang diinginkan. Eustress dapat mendorong HSP untuk mengeluarkan potensi kreatif mereka dan merasa lebih hidup. Distress di sisi lain adalah stres negatif yang bisa menjadi beban emosional dan fisik. Ini terjadi ketika individu merasa tertekan oleh tuntutan atau situasi yang tidak menyenangkan. Bagi HSP, distress seringkali muncul dari tekanan sosial atau ekspektasi tinggi yang dapat menyebabkan kecemasan dan kelelahan. Understress merujuk pada kondisi di mana seseorang merasa tidak cukup tertantang. Ketika HSP mengalami understress, mereka bisa merasa bosan atau tidak termotivasi, yang bisa mengganggu kesejahteraan mental. Tanpa stimulasi yang memadai, mereka mungkin kehilangan rasa tujuan dan semangat. Overstress terjadi ketika seseorang merasa kewalahan oleh banyaknya tuntutan. HSP seringkali sangat rentan terhadap overstress, karena sensitivitas mereka membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh rangsangan eksternal. Ini dapat menyebabkan gejala fisik dan emosional yang serius, seperti kecemasan, kelelahan, dan bahkan masalah kesehatan. Dengan mengenali jenis-jenis stres ini, HSP dapat belajar untuk lebih baik mengelola kepekaan mereka, mengetahui kapan mereka mengalami eustress dan bagaimana memanfaatkannya, serta mengenali tanda-tanda distress atau overstress dapat membantu mereka mengambil langkah proaktif dalam merawat kesehatan mental mereka. Menjadi HSP adalah perjalanan yang penuh tantangan, namun juga kaya akan keindahan. Dengan memahami diri sendiri dan mengelola kepekaan kita bisa merayakan keunikan ini dan mengubahnya menjadi kekuatan. Kepekaan adalah pintu menuju kreativitas dan kedalaman pengalaman hidup. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.